Sobat Entrepreneur, Ko Erwin hari ini mau bahas satu topik yang lagi kerasa banget dampaknya. Khususnya buat kalian para entrepreneur yang punya toko di pasar grosir. Nah, dalam beberapa waktu terakhir, Ko Erwin tuh keliling ke beberapa pasar grosir offline. Seperti Pasar Pagi Mangga 2, Pasar Jatinegara, Pasar Rawabening, sampai Tanah Abang. Dan jujur, kondisi di lapangan itu bikin mikir. Banyak toko masih buka, tapi orang yang lewat itu bisa dihitung jari. Nah, tentunya buat Anda para entrepreneur yang buka toko di pasar grosir offline pasti ngerasa banget perubahan ini. Dulu sebelum COVID, lewat aja susah, harus dempet-dempetan. Wah, bete banget kalau mau nyari parkir. Sekarang orang lewat di depan toko aja udah jarang. Pertanyaannya, apakah ini tanda kiamat pasar grosir offline? Atau sebenarnya pasar grosir offline itu belum mati, tapi justru sedang mengalami shifting. Karena faktanya, tidak semua pasar grosir mengalami hal yang sama. Ada beberapa pasar yang justru masih terlihat hidup, yaitu Pasar Tanah Abang dan Pasar ASMK. Nah, di video kali ini, Ko Erwin mau bahas kondisi real di lapangan. Kenapa banyak pasar grosir sepi, dan kenapa Tanah Abang dan ASMK bisa berbeda. Kita harus jujur ngakuin satu hal. COVID bukan cuma masalah kesehatan. COVID jadi titik balik besar yang memaksa perubahan cara orang berjualan dan juga berbelanja. Perubahan digital yang seharusnya butuh waktu bertahun-tahun bahkan dekade dipercepat dalam waktu singkat. Sebelum pandemi, orang dari daerah kalau mau belanja harus datang langsung ke kota besar seperti Jakarta. Naik bus, naik kereta, bahkan naik pesawat. Harus nginep, keluar ongkos besar, baru bisa belanja. Nah, tapi begitu pandemi COVID datang, semua jalur itu diputus. Mau nggak mau, orang harus belanja pakai HP. Mereka mulai cari supplier lewat marketplace, media sosial, seperti masalahnya setelah pandemi selesai, kebiasaan itu nggak langsung hilang. Orang mulai berpikir, ngapain gue capek-capek ke Jakarta? Keluar duit jutaan, habisin waktu. Kalau barangnya sama dan juga bisa dikirim besok. Dulu ke pasar itu merupakan rutinitas, kebiasaan. Sekarang ke pasar itu merupakan keputusan besar. Dan pasar yang tidak siap menghadapi perubahan mental pembeli ini hari ini sedang sekarat dan sedang menunggu waktu. Nah, sekarang kita bedah satu persatu berdasarkan hasil survei langsung di lapangan. Pasar Pagi Mangga 2, Pasar Jatinegara, dan Pasar Rawabening. Polanya hampir sama di semua pasar tersebut. Rata-rata sepi pengunjung, orang yang lewat bisa dihitung jari. Transaksi jauh dari kata ramai. Kondisi per Pasar Jatinegara dan Pasar Rawabening. Walaupun toko-tokonya masih buka, suasananya benar-benar sepi. Secara fisik pasarnya masih ada, tapi trafficnya nyaris mati. Pedagang lebih banyak menunggu daripada melayani pembeli. Kalau di Pasar Pagi Mangga 2, kondisinya lebih ekstrim dibanding pasar lain. Banyak toko sudah tutup, dijual, disewakan, atau dibiarkan kosong. Pengunjung jauh berkurang, suasananya terasa ditinggalkan, meskipun gedungnya terlihat lebih bagus dan modern. Nah, ini yang anomali di Pasar Tanah Abang dan Pasar ASMK. Di awal COVID, Tanah Abang dan ASMK juga sempat sepi dan banyak toko tutup. Tapi kalau dilihat sekarang, kondisinya jauh berbeda. Hampir semua toko terlihat buka dan aktif. Model baju dan celana lebih update. Banyak pedagang tidak hanya mengandalkan penjualan offline. Nah, mereka mulai shifting aktif jualan dan promosi lewat online, baik marketplace maupun media sosial. Trafficnya juga masih jalan dan pasarnya masih berasa vibrant dan alive, hidup. Nah, menurut Ko Erwin, Pasar Pagi Mangga 2 yang paling terpukul. Alasannya sederhana, barang yang dijual adalah fashion, aksesoris, baju, celana, tas yang paling mudah dibandingkan secara online. Selisih Rp5.000 aja di marketplace, banyak orang yang udah nggak mau panas-panasan datang ke Pasar Pagi Mangga 2. Pasar Jatinegara dikenal sebagai pusat souvenir dan perabot. Sekarang retail modern seperti Mr. DIY ada di mana-mana. Belum lagi marketplace menawarkan ribuan pilihan dengan harga bersaing. Rawabening kondisinya juga lebih berat lagi.
itu pasar hobi spesifik dan tren batu akik sudah lewat. Tidak ada regenerasi dari pembeli muda yang signifikan. Saat di lapangan, tim Ko Erwin sempat mewawancarai beberapa pelaku bisnis di pasar-pasar grosir. Bisa dibilang rame, bisa dibilang sepi, tergantung barang. Kalau kita main di barang basic itu normal, tapi sedikit menurun. Ada satu pola yang hampir selalu muncul di semua wawancara bagi pelaku pasar grosir yang sudah nggak hidup. Kalimatnya nyaris sama di setiap pasar. Sepi sejak COVID. Pembeli kebanyakan adalah pelanggan lama dan pelanggan baru hampir tidak ada. Orang yang lewat depan toko juga jarang. Artinya apa? Pasar grosir offline yang mati ini hari ini hidup dari sisa-sisa kepercayaan masa lalu, bukan dari pertumbuhan baru. Dan ini kondisi yang sangat berbahaya. Karena kalau tidak ada pembeli baru, begitu pelanggan lama berhenti, tokonya tamat. Masalah mentalitas pedagang, masih banyak pedagang ini yang tampak sadar mentalitas lama lah yang mereka pakai. Duduk di depan toko sambil berharap, nanti juga ada yang lewat. Aku offline. Offline aja? Nggak pakai online. Tapi di zaman sekarang, kalau kita cuman duduk diam nunggu bola, itu bukan lagi jualan bos, itu lagi nunggu keajaiban. Apalagi di kondisi pasar sekarang makin sulit diprediksi. Kalau dulu orang datang bisa rame sampai dempet-dempetan. Sekarang lorong pasar sering kosong melompong, bisa main bola. Mau pagi, siang, weekend, weekdays, polanya hampir sama aja. Sepi. Realitas pasca COVID ini sudah beberapa tahun setelah COVID. Tapi kondisi pasar tidak bisa kembali ke masa lalu. Bukan karena pasar fisiknya hilang, tapi karena perilaku pembelinya sudah benar-benar berubah. Cara orang berbelanja sekarang sudah berbeda. Dan pasar grosir offline yang tidak ikut berubah, pelan-pelan akan ditinggalkan. Beda banget. Sebelum COVID nih masih rame, kayak masih sempit-sempitan jalan. Kalau sekarang boro-boro, kadang sepi banget. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa pasar grosir banyak yang sepi? Tapi kok ada anomali seperti Tanah Abang dan ASMK yang justru masih hidup? Jawabannya bukan cuma soal rame atau enggaknya orang lewat, tapi soal posisi pasar itu sendiri di rantai bisnis atau supply chain. Tanah Abang dan ASMK itu pusat grosir terbesar. Banyak pedagang di sono adalah importir langsung atau mereka yang sudah punya pabrik sendiri. Artinya apa? Mereka ada di hulu dan dari sisi harga, mereka benar-benar main di harga yang paling bersaing. Murahnya no can karena mereka memang pusatnya. Makanya reseller masih mau datang ke Tanah Abang dan ASMK karena barang yang dibeli di sana masih bisa dijual lagi, baik offline maupun online. Masih ada margin. Bandingin dengan Pasar Pagi Mangga 2, Pasar Jatinegara, dan Pasar Rawabening. Sebagian besar pedagang di sono bukan sumber dari barang tersebut. Mereka ambil dari tangan kedua, bahkan tangan ketiga. Akibatnya harga di toko fisik hampir sama dengan harga online, bahkan kadang lebih mahal. Di posisi kayak gini, pembeli jadi mikir dong, ngapain gue capek-capek ke pasar, macet, panas-panasan, habisin waktu dan biaya. Kalau harga di marketplace sama, layanan lebih baik, bahkan kadang lebih murah. Masalahnya bukan cuma harga, tapi juga mentalitas pasar. Karena toko kiri kanan sama-sama sepi, lama-lama kebentuk mindset kolektif. Ya udah, emang lagi sepi, nggak ada pembanding, nggak ada dorongan juga buat berubah. Padahal, kalau mau jujur, pedagang di Tanah Abang dan ASMK itu bisa jadi cermin dan motivasi. Pedagang di sana berani impor langsung dari China dan Thailand, berani muter otak dan berani adaptif. Terus pas kalian lihat ke Tanah Abang tuh, pedagang di sana bukan sekedar jualan baju, mereka juga jualan tren. Saat tren baju olahraga naik, mereka cepat merespon. Tren olahraga seperti padel dan pilates langsung terlihat di produk yang dijual. Model baju dan celana lebih update. Nah, Ko Erwin juga sempat cek langsung beberapa toko di sana. Banyak yang sudah melayani pembelian online, mulai dari WhatsApp sampai Instagram. Ada juga pedagang yang aktif mengundang selebgram untuk mempromosikan tokonya. Artinya apa? Mereka tidak hanya menunggu pelanggan lewat di depan toko. Mereka benar-benar beradaptasi dengan perubahan zaman.
proses jual beli sekarang bergerak ke online juga. Walaupun posisi toko tidak berada di titik yang paling strategis, tetap bisa jadi tujuan pembeli. Kuncinya aktif di online, barang bagus, dan mengikuti tren terkini. Banyak juga pedagang di Tanah Abang dan ASMK sudah menyiapkan katalog foto. Jadi para pembeli reseller bisa langsung memakai foto tersebut untuk dipasang di toko marketplace mereka. Ini memudahkan reseller dan mempercepat perputaran barang sehingga repeat order bisa terjadi dan transaksi akan terus meningkat. Nah, ingat ya, Ko Erwin ngomong ini bukan dari teori. Ko Erwin sendiri adalah pelaku pasar dan ini pernah Ko Erwin alamin sendiri. Dulu, Ko Erwin juga punya toko di Mangga 2 dan Rawabening. Satu persatu tutup, kondisinya makin berat. Sebagian dijual, sebagian disewakan. Ko Erwin juga harus mulai ambil keputusan besar, yaitu keluar dari zona nyaman. Ko Erwin mulai pindah ke ASMK, membangun pasar baru, akhirnya buka pabrik sendiri, dan nama tokonya tetap sama, Toko Bintang Baru. Buat kamu yang sering ke ASMK, pasti familiar nih, gedungnya warna ungu. Orang sering bilang gedung ungu. Di Toko Bintang Baru ini, Ko Erwin jual berbagai macam produk, mulai dari aksesoris rambut, aksesoris hijab, perhiasan, sampai produk-produk lainnya, lengkap. Nah, buat kalian yang penasaran, silakan cek langsung Instagram Toko Bintang Baru. Dan yang buat kalian yang mau mulai jualan, kalian juga bisa datang langsung. Karena dari awal, Ko Erwin bangun bisnis ini dengan satu prinsip. Harga harus benar-benar bisa masuk untuk membantu para reseller, yaitu kamu untuk menjual barangnya kembali dengan untung yang pas. Dan perubahan Ko Erwin bukan cuma soal pindah lokasi. Mindsetnya juga ikut berubah, nggak lagi hanya mengandalkan toko offline, tapi mulai serius masuk ke promosi online. Jadi kalau hari ini Ko Erwin bilang pasar grosir offline harus adaptif, itu bukan sekedar kata-kata motivasi, itu hasil dari proses panjang, jatuh bangun, belajar, dan berani berubah. Jadi kesimpulannya, pasar grosir offline belum mati. Yang mati bukan pasarnya, tapi cara mainnya. Pasarnya masih ada, tapi behavior dari pembelinya sudah berubah. Ingat, COVID mengubah perilaku belanja secara permanen. Orang sudah terbiasa cari barang lewat HP. Kalau barang, harga, dan layanan sama, pembeli nggak punya alasan lagi kenapa mereka harus datang ke pasar offline. Banyak pasar sepi karena kehilangan posisi di supply chain dari bisnis itu sendiri. Pasar yang bukan pusat barang, bukan importir, bukan pabrik, dan bukan produsen, akhirnya kalah harga dengan online. Duduk di depan toko sambil berharap orang lewat di zaman sekarang, itu bukan jualan. Ingat, itu menunggu keajaiban. Pasar offline masih bisa hidup kalau kamu sebagai pedagangnya adaptif. Import langsung, ikut tren, aktif online, dan bantu reseller jualan. Yang bertahan bukan yang paling lama buka tokonya, tapi yang paling cepat mengubah mindset, paling mau belajar, paling cepat adaptasi, dan berani ambil keputusan keluar dari zona nyaman. Nah, sekarang Ko Erwin mau tanya ke kalian, terutama kalian yang punya bisnis atau sering belanja di pasar grosir. Menurut kalian, apa sih hal yang bikin kamu paling males datang ke pasar grosir offline sekarang? Dan buat para pedagang, perubahan apa yang sudah kalian lakukan atau harus kalian lakukan supaya toko kalian nggak sepi di tengah gempuran toko online sekarang ini? Tulis pendapat kalian di kolom komen. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam Go M!